Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Ramadhani dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 22067061. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengujian impact dengan menggunakan metode IZOT, yang dimana pada dasarnya adalah untuk menguji ketangguhan. Pengujian ini dilakukan dengan cara memukul batang uji dengan energi tertentu yang kemudian mengukur berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk mematahkan batang uji. Tujuan pengujian impact yaitu mencari tahanan dengan menentukan sejauh mana bahan atau sampel mampu menahan impact. Yang kemudian mengevaluasi kualitas, memastikan bahwa bahan atau sampel memenuhi standar. Yang kemudian pemilihan material bertujuan untuk membantu dalam menentukan material yang tepat dengan penggunaan aplikasi tertentu. Yang kedua, pengertian pengujian impact. Yang pertama, uji ketangguhan. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur ketangguhan satu material saat menerima beban tertentu. Yang kedua, energi sebelum patahan. Informasi mengenai jumlah energi yang dapat diserap oleh material sebelum mengalami retakan. Yang ketiga, kecepatan impact. Melihat seberapa cepat energi yang dimasukkan ke dalam sampel dan berapa cepat sampel patah. Yang ketiga, prinsip kerja metode IZOT, yaitu pertama palu memukul dengan memukul sampel dalam posisi tegak lurus sehingga menghasilkan benturan horizontal yang berbeda dengan cerpi. Kemudian energi dan patah merupakan ketangguhan bahan yang diukur berdasarkan jumlah energi yang diserap dan apakah sampel dapat bertahan pada saat dipukul. Yang ketiga, pengukuran energi dimasukkan yang kemudian diserap oleh sampel dihitung berdasarkan kecepatan palu sebelum dan setelah mematahkan sampel. Yang keempat, metode pengujian impact. Metode IZOT yaitu teknik pengujian impact yang menggunakan palu saat dipukul untuk menangkap sampel vertikal dan mengukur energi yang diserap oleh sampel. Ketangguhan yang dipengaruhi oleh metode ini adalah temperatur, reaksialitas tegangan, atau bentuk dan ukuran benda. Yang ketiga, strain rate atau kecepatan pembebanan. Dari pengujian impact dapat diukur impact strength, besarnya energi untuk mematahkan batang uji. Ada juga yang menyatakan impact strength ini sebagai energi atau luas penampang pada takikan bahan yang tanggung menunjukkan IS yang tinggi. Presentasi getas mengamati dan mengukur permukaan patahan. Dengan ditandai permukaan atau granular lebih berkilau, sedangkan patahan ulat berserabut dan buram. Yang ketiga, pengaruh temperatur pengujian dilakukan pada berbagai temperatur. Pada temperatur rendah cenderung lebih getas, kemudian temperatur transisi, temperatur perubahan ulat getas. Pada gambar ini dapat kita simpulkan T1 sama dengan temperatur di atas mana patahan 100% bulat, atau energi untuk mematahkan berada pada batas overkill. Yang kemudian T2 temperatur transisi di mana terjadi patahan 50% selvac atau getas dan 50% shear atau LED, yang dimana FATT atau Factor Average Transition temperatur hampir sama dengan T3, di mana temperatur energi untuk mematahkan di tengah antara batas atas dan batas bawah. 5. Kelebihan metode IZOT itu visualisasi patahan, itu di mana metode IZOT memungkinkan pengamatan visual yang lebih baik terhadap patahan sampel, kemudian mengukur ketangguhan tegangan rendah. Pengujian IZOT dapat memberikan informasi tentang ketangguhan bahan pada tegangan rendah. Yang kemudian fleksibilitas posisi. Sampel IZOT dapat ditempatkan pada berbagai posisi yang memungkinkan pengujian lebih kompleks. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf.
Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.